Hai Rek, selamat datang di channel YouTube aku, Gisha. Ini aku bakalan bahas tentang review buku TPS. Yeay. Jadi, kan aku sekarang ada di kelas 12, lagi duduk di kelas 12, bentar lagi lulus. Nah, aku berencana untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Untuk bisa diterima di perguruan tinggi negeri itu, kalian harus menyelesaikan tes, namanya itu tes UTBK. Tes UTBK sendiri itu ada dua, yaitu TKA sama TPS. Nah, TKA sendiri itu ada matematika, fisika, kimia, dan biologi. Kalau TPS itu ada penalaran umum, terus pengetahuan dan pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan dan pemahaman umum, sama pengetahuan kuantitatif kayak gitu. Nah, berhubung sekarang lagi ada pandemi COVID-19, sekolah-sekolah kan diliburkan. Nah, UTBK sendiri itu juga ada perubahan. Tes yang awalnya 2 kali jadi tinggal sekali. Tes yang awalnya TKA dan TPS tinggal TPS aja. Jadi buku pertama yang aku mau bahas tuh Jurnal Akademi. Yeay. Di buku Jurnal Akademi ini sudah ada keempat tesnya, yaitu penalaran umum, pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan dan pemahaman umum, sama pengetahuan kuantitatif. Kalian bisa lihat tampak depannya, terus tampak belakangnya. Nah ini ya. Nah jadi di buku ini tuh tiap subtesnya ya, kayak penalaran umum, pengetahuan kuantitatif itu tuh ada 5 paket, masing-masing 5 paket, dibedain sendiri-sendiri kayak gitu. Nah, jadi kita misalnya kurang nih di bahasa Inggris sama pengetahuan kuantitatif, kita bisa langsung ngerjain bahasa Inggrisnya semua, pengetahuan kuantitatifnya semua, jadi belajarnya lebih gampang. Terus yang aku suka dari buku ini tuh pengetahuan kuantitatifnya. Kalau dibuat latihan soal itu enak pol, kayak bikin ketagihan ngerjain. Terus kalau misalnya bahasa Inggrisnya itu nggak terlalu gampang dan nggak terlalu susah, jadi buat latihan soal juga enak. Itu sih yang aku suka kalau sama buku ini gitu. Buat pembahasannya itu ada kunci jawabannya di belakang kayak gitu ya. Terus misalnya kalian bilang, loh kok cuman ABC-nya atau penjelasannya nggak ada. Nah itu bisa dilihat di webnya Jurnal Akademi, ada di halaman depannya, itu bisa kalian akses di situ nanti. Oke, lanjut ke buku yang kedua. Jadi buku yang kedua ini nggak bisa aku tunjukin ya. Nama bukunya itu Ganesha apa? Sukses UTBK tahun 2020 lah pokoknya, dari Ganesha Operation. Ya, jadi di buku ini tuh juga sama kayak si Jurnal Akademi, bukunya Jurnal Akademi itu juga dipisah-pisah. Jadi di buku GO, biar aku perjelas lagi. Jadi di buku GO ini itu tuh udah dipisah-pisah sama kayak si Jurnal Akademi. Jadi pengetahuan kuantitatif, penalaran umum itu ada babnya sendiri-sendiri, sama per subtes juga ada 5 paket latihan soal. Tapi di buku TPSGO ini, di halaman paling belakang atau setelah semua subtesnya itu selesai, 5 paket itu selesai, ada lagi dicampur jadi satu. Jadi penalaran umum, pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan dan pemahaman umum, pengetahuan kuantitatif itu dijadikan satu. Itu ada 5 paket juga. Nah, terus yang aku suka dari buku GO ini materi tentang penalaran umum sama pemahaman bacaan dan menulisnya sih menurut aku. Soalnya kayak benar-benar dijelasin gitu loh. Kayak misalnya penggunaan kata depan, pembahasannya itu jelas dan mudah dipahami, makanya itu aku suka. Lanjut ke buku ketiga ya. Jadi di buku ketiga itu aku kasih tahu kalian, tada, The King Educa. Ini ada yang hitam juga, tapi aku beli yang putih, aku beli di Shopee. Jadi lucu Rek, ini ceritanya. Aku beli buku The King Educa ini. Jadi tiba-tiba aku tuh kepikiran pengen beli buku TPS gitu. Aku mikir, duh buku TPS ku bentar lagi udah habis, tapi kan aku juga harus belajar TKA, awalnya mikir gitu. Terus tiba-tiba kayak, ya
yakin aja, ya wis gak apa-apa beli, dibuat latihan aja gitu. Nah pas buku ini udah datang, beberapa hari kemudian ada berita kalau misalnya UTBK tinggal TPS tok. Ya Allah, alhamdulillah. Oke lanjut ya, aku bakalan review. Jadi di buku TPS The King Educa itu di bagian pertama itu kita dapat ringkasan materi. Aku kasih tahu ke kalian. Nah, ringkasan materi. Jadi enaknya tuh gitu. Jadi kita bisa baca-baca dulu sebelum ngerjain. Kayak misalnya tentang QEBI, terus tentang kalau ada di pengetahuan kuantitatif itu tentang sudut-sudut, terus pecahan itu gimana sih cara ngerjainnya, terus bentuk-bentuk soal kan ada yang misalnya pernyataan satu dan pernyataan dua, ada yang pernyataan satu, ada tipe soal yang kayak gini, pernyataan satu saja sudah cukup untuk menjawab soal, terus pernyataan dua saja tidak cukup, ada model-model kayak gitu. Nah di buku ini tuh dikasih tips and trick cara ngerjainnya gimana kayak gitu. Terus kalau buat soalnya sendiri itu ada 12 paket prediksi UTBK 2020, ada itu tadi 12 paket ya, prediksi TPS UTBK SBMPTN namanya. Nah setelah soal itu ada pembahasannya itu bener-bener ringkas. Terus kalau menurut aku ya soal-soal di sini lumayan angel, kayak lebih angel daripada buku GO sama The Journal Academy menurut aku. Sama buku TPS Journal Academy lebih susah ini tuh. Soalnya aku lihat di daftar pustakanya ternyata itu ada tes tentang SAT, terus GMAT kayak gitu loh, tes-tes yang buat masuk perguruan tinggi di luar negeri. Nah itu tuh kayaknya referensinya dari situ juga, makanya soalnya juga lumayan susah. Tapi aku suka sih penjelasannya itu gampang dipahami, terus soal-soalnya juga variasi, terus susahnya itu loh, soal-soal HOTS-nya itu loh yang bikin kita tuh otak kita tuh jadi terlatih. Di sini ada sih, udah ada tulisannya full soal HOTS kayak gitu. Nanti kita dapat bonus CD juga kok, isinya itu ada software UTBK SBMPTN, video pembelajaran Android UTBK SBMPTN, sama ebook TOEFL masuk PTN. Ya, semoga dari penjelasan yang sudah aku kasih ke kalian, semoga bisa bermanfaat. Buat kalian yang kelas 12 tetap semangat, kita saling menyemangati ya. Semoga tes yang kita akan hadapi di bulan Juli nanti semuanya berjalan lancar, amin. Nah buat adik-adik kelasku, semoga referensi dari buku ini tuh bisa buat kalian semangat buat belajar. Siapa tahu ada yang mau nyicil dari yang kelas 10, kelas 11, belajar dari awal itu lebih penting. Kayak misalnya ada yang bilang gak apa-apa kelas 10 sama kelas 11 main-main dulu, ya gak apa-apa kalian main, tapi kalian juga gak boleh lupa buat belajar. Soalnya jangan sampai kayak aku, nanti susahnya itu di kelas 12, ngoyonya itu di kelas 12 gitu. Mending dicecil dari sekarang, jadi main sama belajarnya harus seimbang. Oke, makasih udah nonton video ini. Semoga aku bisa lebih rajin upload lagi. Jangan lupa di like.